Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Marilah bersama-sama kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam ajaran Islam ada pembagian ibadah, macam-macam ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah makhdhah, yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung hubungannya dengan Allah, hubungan langsung, kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Sholat kita langsung menghadap Allah, baik pribadi maupun berjamaah. Tidak ada perantara, langsung kita hamba dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah namanya Abdullah. Baca Quran, kita baca ayat-ayat Quran itu langsung dinilai oleh Allah, langsung dengan Allah. Ketika berzikir, ketika berdoa, ketika puasa, dan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Makanya kita puasa ini yang balas pahalanya hanya Allah. Tidak ada yang tahu apakah kita minum, apakah kita merokok, ya, apakah kita membuat permen dan sebagainya. Hanya Allah dan kita yang tahu. Itu namanya ibadah Allah. Yang kedua disebut dengan kesolehan pribadi. Hanya soleh pribadi, hanya pribadi yang tahu, bukan orang lain. Yang kedua adalah ibadah ghairul makhdhah, ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, tetapi dinilai ibadah kepada Allah, dinilai pahala. Contohnya apa? Muamalah, jual beli, SMS-an, Facebook-an, itu semua punya nilai ibadah dan punya nilai dosa. Dalam hal bersuami istri, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam media sosial, itu semuanya ibadah ghairul makhdhah. Semua punya implementasi hukum, yaitu bernilai pahala atau bernilai dosa. Gampang standarnya. Yang bernilai pahala berarti mendapatkan ridha Allah. Ya, yang tidak bernilai pahala, yang menyebabkan mabarak bagi kita maupun bagi orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada lagi di dalam Islam stressing konsep ibadah. Yang pertama, kita dengan qalbun, ibadah dengan hati. Ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Kita diam, kita baca salawat dalam hati. Di dalam hati kita melafazkan Allah, Allah, Allah. Ketika kita menerima tamu,
kita bisa berzikir di dalam qalbu. Ketika kita berkendaraan, bersepeda, ketika kita pergi ke pantai, merenungi tafakur keindahan alam yang kita kagum akan ciptaan Allah dan mengagumi Allah, di situ kita punya nilai tendensi ibadah. Kita refreshing ke pegunungan, semua punya nilai ibadah asalkan di situ qalbun kita, qalbun salim, qalbun yang lurus. Kita tidak akan takut dengan bencana dan kita tidak akan takut dengan yang namanya bahaya. Kenapa? Karena hati kita, qalbun kita, pikiran kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hati kita bersamaan dengan jasmani kita. Kita niat sholat, kita niat, kita ada gerakan, kita niat puasa, kita lapar dan haus. Itu kesatuan antara qalbu, hati, pikiran dengan jasmania, dengan perbuatan. Kita ngerasain kalau sholat tarawih capek, kabeh lemes, kita puasa, lino, lapar, haus. Ada lagi ibadah yang kesatuannya tiga-tiganya, hati, jasmania, rohania, dan yang pertama dengan mal, yaitu ibadah haji dan umroh. Makanya di situ disyaratkan harus istiqomah, kudu mampu, kudu sugih duit, kudu bisa bayar ongkos naik haji. Insyaallah mudah-mudahan jamaah haji kita diberangkatkan di tahun ini walaupun tidak pun itu terpenuhinya istiqomah. Jasmaninya kudu kuat, fisiknya kudu kuat, niatnya kudu kuat. Walaupun kita punya sawah hektaran, kalau hati kita tidak terpaut, kita tidak akan daftar untuk ibadah haji dan umroh. Walaupun kita gajinya sebulan 30 juta, 40 juta, kalau hati kita tidak terpaut untuk ziarah ke makam Rasulullah, untuk mengunjungi Ka'bah, maka di situ kita pun tidak bisa ibadah dengan ketiganya tadi. Nah, kalau ibadah zakat, zakat fitrah maupun zakat mal masuk dalam kategori dua-duanya, ibadah maqdhah dan ibadah ghairul maqdhah. Kenapa masuk ibadah maqdhah? Karena disyariatkan sebagai rukun Islam. Ketentuannya jelas. Zakat fitrah itu minimal 1 sa' atau 4 mud, atau kitanya 2 kilo setengah dilebihkan sedikit. Zakat fitrah 3 kilo boleh tidak Pak? Boleh. Kalau diuangkan boleh menurut pendapat Imam Hanafi. Itu yang dinamakan dengan zakat fitrah. Jangan lupa sebentar lagi kita Idul Fitri, zakat kita tunaikan ya. Mudah-mudahan ibadah kita semua, tadarus kita, sholat sunnah kita, semua yang ibadah yang kecil dan yang besar, yang berat maupun yang ringan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selaku pembawa kultur memohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.